Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di KitKat. Kang Imam tanya Kang Tisna. Kang Tisna, Ya, ini ada pertanyaan Kang. Jadi awal tahun 2021 itu Pak Presiden Joko Widodo mengeluarkan aturan pelarangan ekspor batu bara. iya, Karena PLN ini kekurangan suplai batu baranya. ada krisis Betul, energi. krisis energi. Itu Pak Presiden mengatakan pelarangan selama 1 bulan. Artinya kan sampai 31 Januari. Iya. Nah ini belum ada 1 bulan, ternyata udah mau dibolehkan lagi nih ekspornya nih. Iya. Kira-kira siapa Kang yang bisa ngendalin Presiden kok sampai peraturannya sendiri diubah gitu Pak sama Pak Presiden nih Kang? Ya, kita tentu tidak bisa memastikan secara pastinya ya. Yang pasti netizen banyak yang menyampaikan bagaimana saktinya seorang LBP ya. Seorang presiden sudah membuat kebijakan, kemudian belum sebulan, baru seminggu sudah ingin dianulir seperti itu. Yang pasti tekanannya bukan dari tukang sayur ya, atau tukang minyak yang harganya lagi naik sekarang ya. Dan sekarang ini ternyata bukan hanya minyak loh, ya, tepung, gula pada naik. Gula, ya. telur, cabe semuanya Ya, naik Kang. yang pasti tekanannya bukan dari para agen sembako. Ya. Yang pasti kalau ini karena sedang bicara batu bara, ya tentunya yang merasakan keluhan dari kebijakan ini ya dari para pengusaha batu bara tentunya. Pengusaha batu bara. Tentunya seperti itu. Dan kebetulan ada kanalnya, ada salurannya, dan kemudian kita bisa saksikan sebagaimana para netizen tadi menyampaikan begitu saktinya sang menteri ini, kemudian bisa merubah kebijakan yang sudah dibuat oleh sang presiden seperti itu. Ya. Tapi intinya kalau kita ditanya pastinya apa, ya kita sampaikan kita tidak punya kewenangan untuk menjawab itu. Kita melihat apa yang ada saat ini, bagaimana Pak LBP belum sebulan, ya baru seminggu aturan ini disampaikan. Sudah ingin membuka kembali keran ekspor batu bara seperti itu. Ya. Jadi artinya memang cukup kuat juga tekanan yang diterima sama Pak ya Presiden para ini ya. kapitalis ya, para pengusaha ini luar biasa. Ya. Ya kalau kita lihat sih dari data yang ada memang harga batu bara di di luar itu harganya kisaran 180 dolar per metric ton. Iya. Sementara pemerintah memberikan harga untuk domestik itu sekitar 70 Metric ton, ya. 70 dolar per metric ton. Artinya kalau kita melihat ini kan pemerintah ini kalah nih sama para pengusaha batu bara yang mereka mencari keuntungan yang lebih banyak. Yeah. Tentu mereka menjualnya keluar dong karena belinya harganya lebih tinggi. Sedangkan kita kan butuh nih Kang batu baranya itu untuk pasokan listrik kita ini PLN. Yeah. Apakah artinya negara ini kalah sama para pengusaha dalam menyediakan kebutuhan sumber daya alam yang itu memang kebutuhan umat, kebutuhan masyarakat banyak listrik. Iya, sebenarnya kan teorinya negara yang ngatur pengusaha. Kan Betul. Gitu. Ya, pengusaha itu kalau mau menggali bumi di negara ini, di negeri ini kan izin ke negara, gitu kan seperti itu. Artinya seharusnya memang idealnya tadi negara mengatur pengusaha. Nah, seperti itu. Tapi dalam sistem kapitalis, memang para kapitalis ini sangat dominan, ditambah dikawinkan dengan sistem demokrasi, di mana para calon penguasa itu, termasuk partai-partai politik, itu untuk
bisa eksis ya dalam pesta demokrasi itu butuh dana besar gitu. Sehingga mereka ini sudah tersandra dengan para pengusaha sebelum jadi penguasa gitu. Jadi sebelum jadi penguasa dia udah tersandra karena dapat suntikan dana untuk bantuan mereka ikut kontestan pemilu ini, pilpres dan sebagainya, kampanye gitu. Dan lain-lainnya. Sehingga tidak heran kalau kemudian kita bisa melihat dengan gamblang sekarang bagaimana kebijakan saat ini ya pada kasus ekspor batubara ini lebih berpihak kepada pengusaha gitu. Kenapa? Karena mereka udah punya jasa. Udah punya jasa dari awal sebelum mereka jadi penguasa itu udah punya jasa gitu. Jadi disitulah tersandranya para penguasa dalam sistem demokrasi seperti itu. Kalau saya boleh mengutip dari seorang ekonom ya, Pak Faisal Basri, beliau mengatakan tahun lalu pendapatan secara keseluruhan dari ekspor batubara itu pengusaha itu 500 triliun gitu. Dan Faisal Basri mengatakan kalau mereka menyisihkan 10% saja dari pendapatannya itu 50 triliun itu udah bisa ngatur negara kata dia gitu. 50 itu kata Pak Faisal Basri ya, itu udah bisa membiayai sebuah partai untuk kontestan dalam pilpres seperti itu. Bahkan kalau bahasanya Pak Faisal Basri lebih gamblang lagi, mereka bisa menentukan siapa yang menjadi presiden. Ya dengan 50 triliun itu seperti itu. Karena kebayang kan pesta demokrasi itu dari Sabang sampai Merauke mereka harus nyiapin dana gitu buat kampanye, dan dana itu besar sekali. Luar biasa besar pasti. Itu, ya. Jadi gitu. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana seharusnya kalau saja ya negeri ini mau menerapkan aturan Islam ya. Dalam pandangan Islam tambang itu pada dasarnya punya umat gitu. Ada hadis riwayat Ahmad misalkan menyatakan an-nasu syuraka'u fi thalathin fil ma'i wal kala'i wan nar ya. Jadi umat atau rakyat itu dia adalah syarik ya, jamaknya syuraka. Kalau dalam perusahaan itu pemilik saham gitu. Jadi ownernya kekayaan alam dalam sebuah negeri itu sebenarnya umat rakyat. Jadi sebenarnya kan bumi dan langit ini kan miliknya Allah. Nah, tapi kemudian siapa yang diberikan oleh Allah kewenangan untuk mendapatkan bumi ini gitu kan, kekayaan alam ini. Nah, dalam hadis riwayat Ahmad tadi kepemilikan itu diserahkan kepada umat gitu, seperti itu. Jadi yang punya SDA sumber daya alam itu umat seperti itu. Dalam hadis yang lain dalam riwayat Abu Dawud ada seorang sahabat namanya Bilal bin Haris Al-Muzani. Itu suatu saat pernah dikasih tambang garam sama Nabi ya. Tambang garam. Kira-kira Mas Imam sekarang kalau jadi jualan garam mau nggak? Kalau sekarang kita dihajar sama impor sih ya. Kita penghasil garam aja, garam impor. Garam itu kan mungkin kita mikirnya murah gitu ya. Tapi pada masa Nabi, pada zaman itu, ya garam itu termasuk barang mewah. Oh, barang mewah. Pada zaman itu bisa di googling ya. Jadi digambarkan saat itu garam itu barang langka, bahkan sampai dikatakan emas putih pada masa itu. Bahkan garam pada masa itu bisa menjadi hadiah seseorang kepada raja gitu, garam itu pada masa itu ya. Nah, dan garam yang dimaksud di sini tentu garamnya garam tambang di gunung gitu ya. Jadi ini garam asli tambang garam pernah dikasih kepada seorang sahabat. Kemudian ada seorang sahabat ngasih masukan, wahai Nabi, tahukah Anda apa yang sudah Anda berikan? Anda memberikan seperti sesuatu yang seperti air yang melimpah ya, seperti seperti air yang melimpah ya. Ma'ul id ya. Jadi jumlahnya itu tidak terbatas gitu. Nah, pada sektor-sektor seperti ini maka ini dalam pandangan Islam ada kepemilikan rakyat gitu ya. Jadi kalau kepemilikan itu ada kepemilikan negara, kepemilikan rakyat, ada kepemilikan individu ya. Artinya dalam pandangan Islam individu itu
dilegalkan ya, punya aset gitu kan. Nah, tapi juga ada kepemilikan rakyat, ada kepemilikan negara. Nah, pada saat misalkan ini air ini punya saya, ya, filosofinya gitu, ini air ini punya saya, maka Mas Imam nggak boleh main ngambil aja, karena ini punya saya. Mas Imam juga nggak boleh kemudian menjual air ini karena bukan milik Mas Imam, kan gitu. Nah, pada saat dalam hadis-hadis tadi dinyatakan kekayaan alam itu milik ya, rakyat, artinya negara itu bukan pemiliknya. Termasuk presiden, penguasa siapapun itu bukan pemiliknya, yang kemudian dengan mudah menjual ya, memberikan konsesi dan sebagainya. Ya, jadi harusnya semua ya sumber daya alam itu milik rakyat. Jadi harusnya lebih diutamakan distribusinya itu juga untuk rakyat gitu. Kalau dalam kasus batu bara ini ternyata rakyat ya butuh energi ya, listrik, dan ini energi yang sangat penting ya, adanya listrik. Nah, maka harusnya batu bara sebagai salah satu bahan untuk menggerakkan turbin listrik itu. Walaupun sebenarnya kan ada sekarang ini udah dual mode ya istilahnya. Turbin-turbinnya PLN itu bisa pakai gas, bisa pakai batu bara. Tetapi ternyata gas juga harganya selangit juga. Ya, gitu. Maka alternatifnya batu bara gitu. Ya. Negara mengeluarkan DMO ya, Domestic Market Obligation, di mana para pengusaha batu bara itu harus menyisihkan produksi mereka untuk pasar dalam negeri, untuk PLN dengan harga dalam negeri seperti itu. Lah kalau kemudian ternyata dengan kebijakan seperti ini kemudian para pengusaha akhirnya lebih ngiler untuk jual ke orang-orang asing gitu kan. Bahkan kemudian justru sekarang ada rencana DMO tadi itu dihapus. Jadi PLN itu nanti ke depan harus bayar dengan harga pasar internasional gitu. Ya, 180 dolar per metrik ton. Bahkan dikatakan ke depan ini mau nyampe 200 dolar per metrik ton. Dibandingkan dengan tadi awalnya kebijakan DMO itu hanya 70 dolar. Selisihnya jauh sekali. Iya. Sehingga wajar kalau berpikirnya untung rugi, berpikir pedagang, ya mending saya jual keluar begitu. Berarti kalau kayak gitu harga listrik bentar lagi iya bisa kita prediksi dengan suasana seperti ini bisa dipastikan ke depan listrik akan naik, dan naiknya juga lumayan besar karena kalau kembali ke harga pasar tadi selisihnya besar sekali ya, sudah di atas di atas 100% seperti itu. Iya. Kang, kalau berbicara tentang SDA tadi kan udah dijelasin bahwa dalam Islam itu adalah milik umat. Itu ya, semuanya untuk kemaslahatan umat. Tapi kan hari ini kita lihat ternyata faktanya justru SDA yang dimiliki oleh Indonesia itu bukan lagi untuk kemaslahatan umat, tapi dikuasai oleh segelintir pengusaha di sana. Kenapa kok itu bisa terjadi itu, Kang, pembiaran tersebut? Ya karena dalam pandangan Barat ya, dalam pandangan sistem kapitalis itu sah-sah saja ya, bahwa kepemilikan itu memang dibebaskan gitu, kepemilikan itu dibebaskan. Dan sayangnya di negeri ini yang katanya bumi air itu untuk untuk rakyat ya, itu juga ternyata pada prakteknya tidak seperti itu. Prakteknya lebih memang sama persis sebagaimana yang ada dalam sistem kapitalis ya. Kita lihat bagaimana begitu bebasnya gitu ya, termasuk sektor publik seperti ini ya, barang tambang yang kemudian begitu mudah dimiliki ya oleh siapapun yang punya cuan ya, yang punya uang ya. Artinya kalau kemudian negeri ini mau menerapkan mengambil ini ada ide bagus ini dari kita buka kitab-kitab fikih klasiknya umat Islam, kalau diterapkan mantep ini gitu ya.
Indonesia ini akan jadi negeri yang makmur, yang sejahtera kalau mau menerapkan aturan Islam kan gitu. Betul, betul. Dan Islam ini bagian dari negeri ini, bahkan rakyatnya mayoritas itu umat Islam gitu kan. Saya rasa harusnya tidak perlu ada ketakutan yang berlebihan. Apalagi kalau tadi ya ternyata kalau diterapkan syariat Islam di saat tadi barang tambang ya, sumber daya alam itu sebenarnya pemilik utamanya adalah rakyat ya, maka kebijakan ekonomi itu akan berpihak ke rakyat seperti itu ya. Bisa dibayangkan ya dengan kekayaan alam yang ada di Indonesia ini, pasti Indonesia akan menjadi negara maju ya. Saya pernah suatu saat itu hadir dalam sebuah seminar, pembicaranya itu mantan Panglima TNI ya Pak Joko Santoso kalau nggak salah, almarhum, ya udah meninggal beliau. Itu beliau katakan, saya tuh udah hampir ke semua negara katanya, termasuk di Afghanistan katanya. Di Afghanistan tuh semuanya coklat katanya. Oh, maksudnya tuh? semua coklat tuh Gurun. semuanya gurun gitu. Jadi hampir-hampir tanaman tuh jarang sekali, tapi orang bisa hidup di situ katanya gitu. Maksudnya di Indonesia tuh nggak perlu ragu lagi gitu, ya kan? Nggak perlu ragu kita gitu, nggak perlu takut ya. Jadi kalaupun misalkan sekasar-kasarnya, separah-parahnya, sepahit-pahitnya Indonesia itu diembargo, nggak perlu takut. Justru dengan kasus batubara ini kita melihat justru orang asing itu yang butuh Indonesia. Gitu. Betul, betul. Embargo itu kan orang kenapa takut di embargo? Ya, karena dengan di embargo dia tidak akan bisa berhubungan dengan dunia luar. Ya. Dia butuh dengan supply dari luar. Nah ini dengan kasus batubara ini justru menunjukkan dunia luar itu yang butuh kita, gitu. Harusnya ya. kita yang menentukan ke mereka ya. Iya, buktinya apa? Loh, belum sebulan kok, seminggu ya dari negara-negara yang langganan batubara dari kita itu udah ngeluh gitu, kayak gitu. Karena produksi mereka di negara-negara itu bisa macet gitu seperti itu. Jadi ini membuktikan bahwa negeri ini negara kaya, ya, harusnya kita punya mental majikan, ya, kita harus punya mental bisa menjadi negara yang maju, ya. Jadi justru kalau pakai bahasa kasar ya, para komprador, para pengkhianat negeri ini, ya, yang nggak berpihak ke rakyat, ya mereka yang kemudian menjual kekayaan alam ini ke orang-orang asing itu, seperti itu. Kang, saya coba garis bawah ini, berarti permasalahannya adalah keberpihakan para sebutnya ya, pemerintah kali ya. Mereka lebih berpihak kepada kapitalis daripada kepada rakyatnya, betul? Iya, jadi karena tadi di awal pada dasarnya penguasa itu dalam sistem kapitalis, dalam sistem demokrasi, ya mereka terikat erat ya dengan para kapitalis ya. Tersandra dengan para kapitalis gitu. Para politisi butuh dana ya untuk membiayai aktivitas politik mereka gitu. Nah, dan sekarang ini sudah mulai berevolusi. Tadinya para pengusaha membiayai penguasa atau calon penguasa. Nah, sekarang para pengusaha juga mulai berpikir kenapa saya membiayai penguasa? Sekalian aja saya jadi penguasanya. Nah, gitu. Jadi pengusaha itu sekaligus penguasa. Jadi jangan heran kalau kemudian di negeri-negeri ya yang menerapkan sistem kapitalis ya, yang ngikut gaya-gaya barat, itu mereka kalau membuat kebijakan itu ya sama kayak gayanya pengusaha. Maksudnya apa? Mikir untung rugi gitu. Iya. Padahal ibarat orang tua ke anak nggak boleh mikir untung rugi. Benar. Ya kan? Iya. Nih, jadi misalkan Mas Imam misalkan punya gaji sebulan 10 juta misalkan. Kemudian ini tahun ini nanti bulan Juni ini anak saya harus masuk sekolah. Ternyata saya punya idealis harus masuk ke sekolah A, biayanya 30 juta gitu misalkan gitu kan. Gaji saya cuma 10 juta, segala macam dipotong paling sisa 5 juta sebulan 2 bulan, nggak nyampe ini 30 juta. Tapi buat seorang orang tua, ya kan? Pasti diusahakan. Pasti diusahakan, gitu kan. Jadi gitu. Kalaupun harus
bekerja lebih ekstra segala macam. Jadi nggak ada istilah untung rugi gitu. Iya, iya. Nggak kemudian nanti kalau anaknya sudah lulus sekolah juga mungkin ditagih gitu kan. Ya, jadi gitu. Jadi misalkan negara ini bangun jalan raya, ya bangun jalan raya buat rakyat, harusnya begitu. Berarti buat rakyat, ini negara berdagang ya begitu ya? Iya, kalau kita lihat ya ibarat anak sakit gitu kan. Ibaratnya anaknya sakit. Kemudian dia ke rumah sakit. Kan kita sebagai orang tua biayain anak masuk rumah sakit segala macam. Jangan kemudian ditagih si anak gitu. Biaya segini, biaya obat segini. Ya kan kita lihat begitu sekarang gitu kan. Bagaimana rakyat itu PCR bayar sekian, antigen sekian, segala macam gitu. Seperti itu. Harusnya dengan semua kekayaan alam yang ada, ya, yang luar biasa ini, negara mampu ya membiayai segala hal itu. Bahkan dalam pandangan Islam ya, yang namanya sebuah negara itu harus mampu memastikan rakyatnya terpenuhi kebutuhan primernya, basic need-nya itu harus terpenuhi, hajatul asasiyahnya. Kemudian hajatul asasiyah dari sisi komunitas, dari sisi masyarakat, yaitu pendidikan, kemudian kesehatan, keamanan, itu harus dipastikan. Jadi nggak perlu lagi bayar biaya satpam, biaya keamanan, nggak perlu lagi biaya kesehatan, pendidikan, karena ini kewajiban negara. Itu kewajiban negara. Kewajiban negara. Gitu. Tapi selama ini kita selalu merasakannya ditarik. Ya, dan kita udah pernah bahas tuh di negara-negara yang sumber daya alamnya jauh lebih lebih rendah dari Indonesia, bisa mereka mengadakan pendidikan gratis gitu. Kenapa kita nggak bisa? Nah, gitu. Oh, udah gratis. Tapi kan gratisnya hanya sebagian, gitu, hanya sebagian rakyat. Kuotanya nggak besar, tidak semua rakyat bisa masuk ke sekolah-sekolah negeri yang gratis gitu. Bayangin sekarang anak SD itu, ya, ada yang umur 8 tahun masuk SD. 8 tahun. 8 tahun. Kenapa 8 tahun baru masuk SD? Nggak dapat kuota. Nggak dapat kuota, akhirnya nunggu tahun depannya. Waduh. Ya gitu. Jadi seperti itu. Kalau yang orang tuanya tadi nggak mikir untung rugi kan, ya ngapain harus nunggu sekolah negeri ya? Dia pasti akan berpikir masukin anaknya ke swasta gitu kan, seperti itu. Jadi negeri ini adalah negeri yang kaya, ya. Jadi harusnya negeri ini bisa maju kalau saja mau melepaskan sedikit egonya, dalam artian sedikit ingin melirik. Ini ada dalam Islam sebuah aturan, ya. Dan kalau kemudian mau dikomparasi, dipelajari sedemikian rupa, oh ini ternyata bagus ini gitu. Dan para pengusaha juga nggak perlu takut diterapkan syariat Islam gitu kan. Justru kemudian dengan diterapkan syariat Islam, mereka dalam pandangan Islam tidak wajib bayar pajak. Wah, itu luar biasa itu. Wah, luar biasa itu. Orang pengusaha itu lari-lari. Pajak itu banyak banget. Saya beli barang kena PPN. Iya. Kerja kena patongan pajak penghasilan. Dan kita udah bahas tuh sebelumnya waktu kita bahas UMP itu gitu. Termasuk negara pengusaha itu cukup membayarkan kepada para karyawan ya dari manfaat yang dia dapat. Kalau mengenai kesejahteraan karyawan, itu tanggung jawabnya negara. Kesejahteraan rakyat itu tanggung jawabnya negara. Kalau ditanya dari mana duitnya, ya ini kita lihat baru dari satu tambang saja batu bara, kekayaannya udah luar biasa. Iya, tadi yang dikatakan diambil 10%-nya aja udah 50. Kita belum bicara minyak, belum bicara emas, gas, belum bicara gas. Jadi artinya memang negeri ini negeri yang luar biasa, yang sebenarnya justru orang-orang asing tuh ngiler ngelihat negeri kita, bukan sebaliknya kita jadi takut dikucilkan orang asing yang justru sebenarnya butuh dengan kita. Bahkan ada semacam anekdot itu, jangankan masalah tambang ini ya, negara-negara tetangga itu dikasih asap aja mereka bingung dengan iya benar ya, kebakaran hutan. Kalau ada kebakaran hutan dia pusing gitu. Artinya apa? Negeri ini luar biasa. Negeri ini luar biasa gitu ya. Gitu. Jadi maka dari itu harusnya mari kita buka pikiran kita, hati kita buka wacana
aturan Islam untuk bisa kemudian diterapkan di negeri ini, ya, diterapkan syariat Islam secara kafah, insya Allah barokah dari langit dan bumi akan diberikan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya teman-teman, itu jadi syariat Islam itu adalah sebagai solusi yang apa sebutannya ya, menyeluruh ya, gitu Kang ya. Itu bisa menyelesaikan seluruh problematika ya. Itu tadi kita baru bahas dari sumber daya alamnya aja. Baru satu aja, batu bara doang lagi. Jadi jangan takut kita untuk mencari solusi dalam Islam, karena dalam Islam itu sudah lengkap Kang ya solusinya di sana. Ya, sekian teman-teman KitKat kita hari ini. Kalau suka dengan videonya, kalian tekan tombol like, kemudian juga bagikan ke yang lain, serta komentar bagaimana pendapat kamu tentang KitKat kita hari ini. Sampai ketemu di KitKat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.